Saya pikir kita sudah setahun kita bermitra kan dengan Komnas HAM, dengan Komnas Perempuan, khususnya dengan Komnas HAM. Kita sudah setahun bermitra. Saya pikir perlu ada satu refleksi bagaimana setahun ini kita bermitra. Mitra itu kan kawan ya Pak ya, kawan dan bukan lawan. Hmm. Dalam kerangka apa kita bermitra? Dalam kerangka untuk menjalankan tugas negara, yaitu penegakan hak asasi manusia. Apakah selama setahun ini sudah efektif kita bermitra atau masih ada dusta di antara kita? Saya pikir itu yang secara jujur harus kita refleksikan secara bersama-sama dalam konteks bagaimana kita menatap langkah-langkah ke depan. Saya pikir ini yang perlu dalam pertemuan ini. Saya melihat masih ada ganjalan-ganjalan yang harus didudukkan lebih dahulu. Misalnya, kalau bermitra itu kan saling menguatkan. Berkali-kali misalnya kami sampaikan ke kawan-kawan Komnas HAM bagaimana kolaborasi mitra-mitra ini, kekuatan mitra ini bisa memenangkan sebanyak-banyaknya persoalan rakyat, bisa memenangkan kebenaran dan keadilan, bisa memenangkan rakyat yang tertindas itu tidak sendiri lagi. Kan gitu tugas DPR, tugas Komnas HAM, dan tugas semua lembaga yang terkait dengan itu. Apakah itu sudah terjadi? Kan belum juga. Misalnya dalam konteks aduan yang diterima oleh Komnas HAM, 3.000 sekian aduan. Sejak awal saya masih ingat sekali, sejak kita pertama sekali rapat kerja, saya minta 3.000 aduan itu disampaikan ke Komisi 13. Karena kami punya dapil, kami juga punya kekuatan. Misalnya lah, kalau aduan itu terkait dengan oknum pemerintahan daerah. Kan rata-rata ini kan mewakili pimpinan-pimpinan partai. Tapi setahun berlalu, 3.000 aduan itu tidak pernah nyampe ke kami, Bapak Ibu sekalian. Hari ini disampaikan lagi 3.000 aduan. Itu kan tidak bermitra dengan baik dan tidak ada semangat untuk memenangkan aduan-aduan ini. Kalau saya tanya misalnya dari 3.000 aduan ini berapa yang sudah dimenangkan? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar aduan yang ditampung di lemari kawan-kawan pimpinan Komnas HAM dan tidak ada sebuah semangat moral untuk memenangkannya. Misalnya 955 aduan terkait dengan hak atas kesejahteraan. Ini di mana? Bagaimana proses penanganannya? Itu yang tidak dapat. Apalagi misalnya berkali-kali Komnas HAM mengatakan bahwa yang teradu itu adalah aparatus oknum, aparatus hukum, apakah TNI maupun Polri, lalu korporasi. Kalau adunya seperti itu, kalau tidak ada keberpihakan kita bersama-sama ya, jangan seperti Komnas HAM ingin menjadi hero sendiri, nggak ada. Kami pun tidak bisa juga memperjuangkan ini sendiri bersama-sama. Rakyat itu tidak akan dimenangkan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin rakyat kecil bisa menang melawan aparatus polisi misalnya? Nggak akan ada itu. Bagaimana mungkin misalnya petani bisa memenangkan pertarungan melawan korporasi besar? Nggak akan ada itu. Kalau kita tidak membangun mitra koalisi kekuatan konsolidasi yang bersungguh-sungguh dari hati ke hati. Saya pikir ini yang tidak dapat, saya secara pribadi tidak dapat selama setahun ini. Padahal minta berkali-kali. Mana data aduan itu? Di provinsi mana? Kalau di Provinsi Sumatera Utara saya pasti bisa terlibat. Kalau di daerah-daerah lain ada kawan-kawan juga yang punya dapil masing-masing. Kalau berhadapan-hadapan dengan kepala daerah, kawan-kawan partai-partai ini punya kader yang kepala daerah. Kalau berhadapan-hadapan dengan oknum aparatus penegak hukum seperti TNI Polri, mari kita keroyok bersama-sama, kan gitu kan? Jadi saya pikir tahun yang akan datang, 3.000 aduan ini, mari kita konsolidasikan bersama, kita perjuangkan bersama, kita bernyanyi bersama, menari revolusi bersama untuk memenangkan itu. Saya pikir itu yang paling penting dari pertemuan ini. Yang kedua, ya kita belak-belakan ya Mbak Anies, Mbak Anike segala macam. Namanya juga mitra, ya kita saling menjaga lah. Kami kan tidak pernah juga misalnya, ini contoh kasus berita yang ada di Tempo. Kami sebagai mitra yang katakanlah yang berusaha untuk menjaga Komnas HAM, misalnya kami tahu juga lah misalnya peta konflik di internal Komnas HAM ini. Tapi kan kami tidak pernah membongkar itu kan. Termasuk yang mundur ini. Nah, termasuk ya segala macam lah kan. Kami kan tidak pernah membongkar itu, tapi itu keluar dari Tempo. Ada 5335 kan gitu kan. Petanya di bocor halus itu. Pasti itu ada yang membocorkan di internal. Tadi saya tanya
Pak apa tadi kan? Itu kok bisa terjadi? Itu kan melanggar kode etik Komnas HAM itu kan? Masa peta kekuatan paksi-paksi di Komnas HAM bisa bocor keluar? Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan pertarungan kalau di internal kita itu bocor keluar? Oh, Komnas HAM petanya kayak gini. Tolong itu dijaga. Begitu juga dengan rapat-rapat kita. Yang seharusnya tertutup itu juga bocor keluar. Itu bukan mitra yang baik. Saya pikir ke depannya saya udahlah. Yang lalu sudahlah berlalu. Saya pikir ke depannya Mbak Anies, Mbak Anike dan kawan-kawan Komnas HAM, sekali lagi saya kepingin saya hadir di sini. Saya berkali-kali di Komnas HAM saya sampaikan, misalnya dalam kasus konflik agraria. Saya punya sejarah misalnya ketika orang tua saya diangkut zaman Orde Baru, tanah orang tua saya dirampas segala macam, berhektar-hektar sampai sekarang nggak jelas. Saya kepingin petani di luar sana tidak mengalami seperti itu ketika Santoso sudah di DPR RI. Tapi saya tidak bisa berjuang sendiri. Pasti kalah. Saya butuh kawan-kawan rekan-rekan perjuangan dari Komnas HAM, dari kawan-kawan Komisi 13 untuk memperjuangkan itu. Sekali lagi, mari kita bermitra yang baik. Dan mudah-mudahan ke depan itu tidak terulang lagi Mbak Anies. Kan? Padahal berkali-kali kita secara informal sudah mengatakan, ayo mana kita menangkan bersama-sama persoalan-persoalan rakyat ini. Tapi dengan ketulusan dan tidak ada dusta di antara kita. Saya pikir itu sebagai tambahan dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.